kembali lagi di pagi hari ini ya Gap ya. Pagi hari. Yang mendung-mendung ini. Mendung. Kita syuting lagi behind the curtain. Yang mana ada tampilan baru ya. Tampilan baru. Ini set baru nih Bang. Set baru. Ini set baru. Biasanya kita ngadep sono. Mereka kayak gak tahu juga sih sebenarnya. Iya. Tahu gua. Tahu ya? Tahu gua. Gua nonton kali gila. Gua Maple Mania gitu. Anjay, gue Maple Holic. Maple Nista dan Maple Nista. Maple Liquors. Biasanya di sana tuh belakang. Nah sekarang kita pindah ke sini. Terus juga ada ala-ala iPad ya. Iya. Berharap ada yang mau masuk ya. Iya. Betul. Masuk lah. Banyak. Berarti bukan pindah set dong, itu cuman geser dong. Bukan ganti set, itu cuman balik udah gitu. Sama bosen aja. Background belakang agak luas ya Gap ya. Agak luas. Jadi kalau mau ada tap and wheeling tuh bisa pasang mobil. Bisa, gitu. bisa. Motor bisa juga. Subaru. Subaru. Bisa macem-macem lah. Rolls Royce. Bisa. Semua tuh ya. Nah hari ini kita kedatangan 2 orang nih Gap. Stand up comedian yang juga podcaster. Podcast Pachinko. Yang kalau kita lihat podcastnya ada narasumber yang familiar ya. Familiar. Karena banyak narasumbernya yang pernah atau sempat berkantor di sini juga. Iya. Berkantor di sini tuh maksudnya di ini. Di sini. Iya. Di Maple. Di Maple. Di gedung ini. Di gedung Gedung ini. ini. Oh di gedung ini emang ada berapa kantor? Ada 4 brand ya? Ada brand, 4 brand ya. brand. Ada 3. Oh ada brand lain. Sekalian pitching lah kalau ada brand lain. Silakan. Iya kalau mau Lanjut, ngajuin, mau ngajuin sponsor bingung langsung aja. Tinggal naik ya. Tangga. Nah di sini ada Bang Bari sama Ko RW. Iya. Tepuk tangan. Asal. Jadi orang-orang siapa aja tuh Gap? Apa yang di sini? Yang berkantor di sini. Salah satu itu ternyata ada Jordan ya. Jordan. Kita Jorudan. Kami baru tahu ternyata pernah diundang di Pachinko. Pachinko. Tapi gak masuk di YouTube ya. Oh itu belum, kita Belum, belum. masih Spotify doang. Kita memulai Pachinko itu dari Spotify. Benar. Iya. Lalu YouTube kayaknya buat ada visualnya kalau dengan tamu. Iya gitu. Makanya kalau openingnya selamat datang di podcast Pachinko audio visual. Betul. Betul. Karena di Spotify juga bisa nampilin visual juga kan ya. Betul sekarang, cuman kita males. Kita pisahin dulu aja. Dan ada Koiser juga ya. Teaser juga. Teaser. Pernah Kita juga sempat di sini. menghandle sebuah brand Sama di sini. siapa lagi? Betul. Sama terakhir Danila. Oh iya, Danila berkantor di sini. Program. Host. Iya. Host. Di Oh Maple. iya host. Pada suatu Sama hari. ada kalau lu tahu ada karyawan Comika juga yang kesini juga. Oh pindah ke sini. Dai. Oh si Dai pindah ke sini. Oh di sini dia sekarang. Dai itu Comika Media ya dulu Comika ya. Media. Iya. Bener. Gak apa-apa. Ada dibahas ya nanti ya. Ada dibahas ya. Iya. Gak apa-apa. Kenapa dia pindah? Nah, itu dia. Udah jelas Comika goyang pakai ditanya pengurangan karyawan lah. Makasih udah menampung. Tapi sebelum itu kami biasanya ada basa-basi media. Betul. Oke. Basa-basi media nih. Tentang ya biasa lah. Basa-basi aja ya, sekedar basa-basi. Nah, jadi basa-basi media ini adalah kalian menanggapi aja. Menanggapi aja ya. Harus dijawab. Jangan bilang kayak nggak tahu apa gimana, tapi Iya, harus dijawab. Bebas harus mau jawab. jawabnya kayak Iya, gimana. iya. Oke. Basa-basinya adalah Erwin nih susah nih bisa gini-gini. bagaimana tanggapan kalian melihat nih MasterChef Indonesia 2025? Ya, pemenangnya bukan orang Chinese lagi. Karena dari tahun 2011 sampai 2023 Selalu Cindo. selalu Cindo. Iya. Sementara Chef Arnoldnya pindah ke Sydney kan, jadi digantikan oleh Chef Rudy. Rudy. Gimana? Rudin. Iya. Resep oke Rudy. Anjing Gimana, angkatan kita gimana? tuh. Tanggapan gua? Iya dong. Tidak apa-apa karena yang juara 1 adalah Cing Abdel. Iya mirip. Mirip gabungan antara Cing Abdel dan Denny Gitong. Sampai di repost soalnya sama Ko Ernest. Selamat Abdel Ahrian, Denny Gitong lah 2 orang. Cing Abdelnya juga ngepost lagi. Iya, ini mah gue katanya. Kalau gue sih gak masalah. Emang kenapa? Gak semua orang Cina jago masak kali. Benar. Erwin buka usaha gagal. Jadi nggak apa-apa walaupun Malu. tradisi mungkin dari dulu selalu Cindo dan ini berhasil
tidak Cindo bagus berarti. Bagus ya? Bagus berarti. Emang jangan sekali-sekali Cina berkuasa mulu lah. gantian. Main aman dikit. Tapi katanya ada yang bilang ini supaya menenangkan yang hati tahu netizen. karena yang tahun lalu begitu kan. Iya, Tahun lalu tuh rame. konflik setahu Konflik, gua. Betul. Ya. Nggak tahu yang mana yang benar. Betul. Tapi kalau memang benar ya itu bagian dari strategi aja. Kan? Benar. Gitu ya. Mungkin Tapi nggak pak. Kalau gue sih sejujurnya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Sama, gue juga karena nggak apa-apa. nggak nonton juga. Jadi ya udahlah, biarin lah mau siapa yang menang kek. kayaknya nggak ngaruh ke hidup Oh, kita. biarin lah mau Menang siapa. Cindo yang emang menang yang nggak menang Cindo. gak Cindo kenapa ngaruh emang ke inflasi? Karena kemarin gue buka di Twitter, di X tuh akhirnya kayak banyak respon-respon dari netizen tuh kayak ada kesannya. Nah gitu dong akhirnya. Oh iya berarti memuaskan ini ya. Iya. Memuaskan Kalau penonton. Memuaskan Iya. netizen. nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Entah itu Iya. bagian dari strategi atau Iya, gimana ya. entah gimana. Mau kalau Cina menang lagi juga ya udah gitu. Benar. Gitu ya? Ya udah emang kan ada kompetisi-kompetisi yang memang spesialisasi suku tertentu. Iya. Dangdut lu pikir yang menang kan selalu orang dari suku yang sama. Iya sih bener. Yang juga ya. dangdut di TV apa Iya. MNC sekarang. TPI. TPI dulu. Angkatan lama. Asepso lu. Udah kelamaan. Lu tahu nggak dulu TPI itu Televisi Pendidikan Indonesia lu singkatan. Iya. Iya benar. Iya. TPI. Dangdut sangat Sekarang mendidik. MNC. Sangat mendidik. Gitu. Itu deh. Akhirnya ada tanggapan nih. Tanggap kita mah menanggapi segala hal. Silahkan dilanjutkan oleh Bastian. Mungkin tanggapan pertanyaan selanjutnya tanggapan juga Gap ya. Boleh. Berhubungan juga tadi dengan sempat disinggung bahwa Comika Media akhirnya ini ya Ya. goyang. Ya. Oh. Gimana sih kalian melihat isu belakangan ini yang katanya nggak cuma Comika Media tapi Betul. media-media secara umum Betul. sedang marak sekali. Goyang lah, tidak Goyang, stabil, tidak unstable stabil. connection. Gimana kalian melihat kondisi belakangan ini nih? Lagi-lagi nggak ngaruh ke hidup kita. Kata siapa goblok? Comika Media kan Perusahaan kan banyak PHK, banyak pengurangan, banyak efisiensi. Itu berpengaruh ke kerjaan kita lah gila. Iya. Kok bisa lu ngomong gak berpengaruh? Berarti berpengaruh ke hidup kita itu. Berpengaruh kok. Ada Itu pengaruh karena sekarang jadi akhirnya media-media atau yang biasa bikin Bener. acara jadi agak mengkurasi line up yang harus di hire. Benar. Gitu ngaruh lah. Ngaruh banget emang. Bener punya pendirian. Lah ngikut aja gitu. cepet aja ya. Nggak punya pendirian. Males debat baru. Masih pagi ya. Belum kena Tapi Comika Apa? kondisinya gimana Bang sekarang Bang? Baik-baik saja Baik-baik sebenarnya. aja. Sebenarnya Comika baik-baik saja, tidak separah itulah, itu bagian dari hiperbola aja untuk punchline. Iya, Ya itu jokes aja, jokes. komedi. Benar. Gitu. Sebenarnya ya udah lebih membaik lah karena ya memang ada strategi-strategi yang harus dilakukan. Salah satunya mungkin yaitu efisiensi karyawan. Memang kayaknya itu langkah yang tepat untuk sekarang. Karena kalau enggak Keseluruhannya ya mungkin bisa keseluruhannya malah ambruk. Iya sih, Mungkin ya, gue juga gak ngerti sistemnya kayak gimana. Tapi ya dengan pengurangan itu akhirnya sekarang kantor lebih lega. Lebih luas Parkiran ya, lebih lebih luas. sepi. Kosong ya gitu. Kalau halo. Setengah jam tuh lo masih ada. Soalnya Pak Daniel juga sempat podcast di sini. Oh ya. sama Daniel Santoso. Ya. Sama bos podcast sebelah lah. Podcast sebelah. Iya tahu gue pernah Tahu, lihat, bener, pernah lihat. Tapi itu berapa lama sih? Gue mau nanya kepo. Berapa Setelah lama, akhirnya sampai goyang di Comika Medianya itu. Sebenarnya bukan Comika Medianya, Comika secara keseluruhan ya. Comika Media kan salah satu unit bisnisnya yang mana Comika Medianya akhirnya ditutup. Sementara dibekukan lah sementara lah, divakumkan. PSSI ya? Hah? PSSI. PSSI bener, sementara lah gitu. Iya. Iya. Lurus aja kita. Betul. Gampang aja kok ya. Bola agak takut, suku tertentu agak takut. Gitu Kalau yang pandangannya ya. lain- Ya jangan deh, nggak ngerti gue. Sama lebih ke nggak ngerti. Nggak ngerti gue soalnya. Tapi ya itu, apa tadi pertanyaannya? Media. Oh Comika. iya. Ya sebenarnya kalau dibilang berapa lamanya sebenarnya justru kayaknya setelah pandemi. Anehnya. Gitu ya. Kayaknya kesalahan strategi aja. Iya. Jadi pada saat pandemi kita bagus karena kan semua orang lari ke digital kan. Comika punya Comika ID yang mana digitalnya cukup kuat. Pada saat itu profit meningkat. Lalu dengan profit meningkat, oke kita atur strategi gimana caranya untuk
mungkin pengennya Mas Panji pada saat itu ekspansi. Lahirlah unit bisnis Unit lainnya. bisnis baru yang mana menyerap banyak tenaga kerja. Ternyata unit bisnisnya untuk beberapa waktu tidak menghasilkan revenue. Sehingga wah ternyata tambal sulam tuh lama-lama Nggak sehat buat nggak perusahaan. sehat buat perusahaan gitulah. Ya itu biasanya juga jadi pembelajaran buat kami juga tuh biasanya Iya, gitu. nggak Untuk apa-apa. media-media yang lainnya juga Perusahaan tuh. media ya, rata-rata Iya. begitu ya. Betul. Concernnya mah sama concernnya. Iya, karena rumor tuh kebanyakan gak rumor ya, jadi malah jadi fakta gitu. Fakta. Iya. Itu bahaya sekali. Makanya emang harus pinter-pinter lah ngerekrut karyawan gede-gedean. Benar sekali. Itu juga jadi omongan di sini ya. Betul. Benar. Harus di hafal gitu. Langsung dikumpulin. Jadi ngerti deh masalah Maple. Oh, sama sama Comika. Bosnya ke New York juga nggak? Panji udah balik sekarang. Udah balik Jadi ya. punchline umum. Lagi sering balik, lagi Oke. sering balik. Sekarang kita kembali ke Pacinkonya ya. Kalian kan berdua berawal dari stand up comedian ya. Ya. Gimana kalian pertama kali ketemu? Anjir basic banget ya. Tapi maksudnya apakah ketemunya pas di Comika Iya, atau iya. sebelum? Enggak, justru jauh sebelum. jauh. Kita tuh pertemuan pertama di mana ya Win ya? 2012 13 dong. Jakbar 13 kan? 12. Semenjoli. 12. Tapi gue kayaknya kenal-kenal sama lu tuh belum di Semenjoli. Yang di 13. Central Park. Kayaknya. Oh. Ya kalau kenal secara anak apa komunitas 2012 ya? Harusnya 2012. Lu yang lomba di Trisakti. Lomba Trisakti. Iya lomba Trisakti itu tahun berapa? 2012. Ngikut. Oh berarti itu bener. Kita Iya. kenal di situ dah. Apa topik yang akhirnya menggabungkan kalian berdua? Contoh kayak misalnya interestnya? iya interestnya. Kalau pada saat itu kayaknya lebih ke emang karena sering ketemu di open mic aja. Iya. Jadi dulu ada di era 2012 sampai 2014 2015 mungkin ya. Kita tuh open mic pasti keliling kan sehari di Jakarta mungkin ada 5 ya. Seminggu. Jakpus, Jakut, Jaksel, Jaksel belum dulu. Iya. Jaktim. Jaktim, Jakbar, Bekasi. Iya. Gitu. Jadi tiap hari itu beda-beda. Senin Jakpus, Selasa Jakut, Rabu kemana. Rabu dulu ada Depok kalau nggak salah. Kamis Bekasi. Kamis Bekasi, Jumat tuh ada Jakbar. Jadi keliling tiap hari tuh. Kadang gua ke Jaktim, ketemu dia lagi. Iya, jadi ketemunya pasti orang-orang yang sama lagi. Open mic berarti. Open mic Open aja mic, keliling. Karena iya. pada saat itu kan kita belajarnya ya mau gak mau harus otodidak kan. Karena pada saat itu kayak di level mungkin Ajis Dua Ibu, Boris Bokir semuanya aja kan masih merintis. Cuman beda angkatan aja Iya. sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran ya mau gak mau kita mesti sering-sering naik. Jadi ketemu terus lama-lama. Ketemu kita nih nyamannya, oh gue sering lebih seneng open mic di komunitas ini karena kenal sama anak-anaknya akhirnya. Nongkrongnya juga asik Nongkrong, gitu. bener. Selesai open mic kan biasa jam 11-12. Nah lanjut nongkrong biasanya ngobrol-ngobrol gitu. Berarti bukan yang kayak ya biasanya kan kalau gue tau kan Bang Bari kan yang anggaplah anak motor nih. Iya. Bukan karena obrolan motor jadi kayak gitu ya. Jadi emang Si main motor tuh. Gua anak motor juga. Enggak. Motor lu Jupiter Z. Motor lu Jupiter Z dipakai touringnya nggak pernah, dipakai udah nggak pernah. semalam gue ngeliatin Instagramnya Ko Erwin. Kenapa? Gue scroll ini ada hubungan otomotifnya gak ya? Wih ada nih, tau di endorse lampu ya. Lampu HP. Pro 7 dia gak kok? Mobil. Mobil. Main mobil berarti. Enggak juga. Main mah nggak, mobil mah kendaraan. Ada yang endorse diterima, udah sesimpel itu. Daripada sayang kebuang, udah itu doang. Bener. Sejujurnya iya. Ngerti apa dia soal otomotif? Anak otomotif gua. Nggak ada. Spare Pokoknya part. apapun yang di Instagram dia pasti itu karena viewernya gede dia lakukan. Ya kerja berarti ya. Kerja. Personal branding. Personal branding. Atau gara-gara ngomongin kultur soal Chinese jadinya bisa jadi satu. Justru kita awal-awal tuh malah nggak ngomongin itu ya, Win ya. Nongkrong aja gitu. Pertama awal kedekatan gue sama Erwin itu kalau nggak salah karena bareng sama Harry juga, Harry Hore. Iya. Tahu Harry Hore dong? Tahu. Yang istrinya dulu Oh iya. itu Iya. itu deh. Pernah denger gue itu di podcast mana gitu. Pokoknya tahu dah pasti lah. Gitu. Kalau gue sebut istrinya dulu lu pasti tahu. Nah dulu terus bertiga Kami sering bertiga nongkrong, main bareng dari gitu. situ. Dari situ makin dekatnya sama Bari sampai akhirnya. Ya itu berarti era-era 2015 kan? Iya 15-16an tuh 15 mulai. bener, 15. Dari situ dah. Bikin acara bareng bertiga, abis itu udah misal sibuk masing-masing dulu gitu. Iya, nggak sibuk masing-masing juga sih maksudnya. Udah nggak yang kepikiran bikin sesuatu, main-main, nongkrong-nongkrong. Benar. Berarti Pacinko tuh dibuat untuk salah satu podcast yang
emang tujuannya mengundang orang-orang Chinese ya? Sebenarnya kalau kita ngambil sejarahnya lagi, Pachinko itu dibuat tujuannya adalah untuk menyelamatkan Erwin dari kesedihan gagal nikah. Oke, iya. Iya, dulu. Awalnya. Ngisi waktu. Tahu lah ya kejadian. Tahu. Diselingkuhin. Tahu. Itu yang bukan anak stand up aja tahu kan, karena beritanya sangat tersebar gitu. Ya kan pada saat itu kan Erwin sedang ada tragedi lah, masalah gagal nikah Itu itu. 2023 ya? 2023. Tapi ide awalnya itu udah dari 2020 sebenarnya. betul. Cuma kita udah take satu episode untuk pilot. Enggak 2020 lah itu. Awal pandemi. Kantor Kantor stand up Indo. 2021 itu. 2021. 2021. Kisaran itulah 2020 Iya. 2021. Enggak malah 2022 brengsek. Belum. 2022, Sebelum itu. 2020 itu kan pandemi yang kita belum bisa keluar. Abis itu gue bikin PSK. Bukan PSK pekerja seks ya. Maksudnya ini ada podcast disingkat PSK gitu. Takutnya salah aja. Ayo gitulah pokoknya kisaran pas pandemi ada kantor stand up Indo. Iya. Kita kayaknya belum ada nih podcast yang ngomongin Cina. Sedangkan Karena itu udah setelah eranya agak lain lain segala udah macem. keluar. Yang ngebahas kultur ya. Iya. Iya. Nah yang Cina-Cina nih belum nih dari komik. Siapa lagi? Kayak ya udah deh coba deh bar berdua gitu Betul. jalan. Take pilot. Satu Pilotnya berapa episode. episode kok? Satu 10 ya? 12 menit. Oke. Iya. Akhirnya kita naikin kok di Spotify. 12 menit abis itu ya udah abis kita Ke pending dari Iya, ke pending. awal pilot itu. Iya. segala macam sampai akhirnya adalah tragedi itu. Terus mikir apa ayo kita mulai deh biar gua ada kegiatan, biar Erwin gak di rumah. Sebenarnya Iya. itu. Iya. Jadinya mulai Itu misi rutin. penyelamatan ya. Makanya sekarang kan Erwin udah menikah, udah bahagia, bentar lagi beres podcast kita. Kayaknya bungkus deh. Tamat ya, bungkus ya. Iya, selesai emang itu doang. Tamat. Nih, terus gue kemarin sempat lihat-lihat beberapa video di YouTube-nya Pachinko ya. Gue menemukan banyak istilah-istilah Cina lah ibaratnya gitu. Terus yang berarti kan identik dengan kultur lah. Ya. Ya. Gue ada pertanyaan awam nih sebenarnya. Kan kami ini tinggal di Alam Sutra ya. Ya. Iya. Yang jelas Chinese-nya banyak sekali. Banyak Dan banget. kami sering banget ke Pasar 8 lah ibaratnya gitu. Iya. Gue mau nanya nih personal ya, pribadi gue mau nanya. Gimana sih cara menyebutkan kata kodanci ke orang yang tepat gitu loh? Kebayang nggak? Kodanci ke orang yang tepat. Iya, maksudnya Koko dan Cici kan pasti untuk yang lebih tua biasanya kan. gitu ya. Tapi kan kayaknya beberapa ada yang mungkin seumuran gitu tapi kayak ini panggil Ci atau enggak ya? Sebenarnya kan sama kayak kami atau lu ketemu orang yang ini seumuran gak ya, tapi lu tetap manggil mas karena Mas. belum kenal. Iya. Mas, Mbak iya, gitu. Sebenarnya sama. Atau Kak. Tapi lu dipanggil Kobari mau gak? Enggak. Gue sejujurnya aneh sih dipanggil Kobari, aneh sih. Tapi emang beberapa ada orang Chinese yang kayak lebih cocok dipanggil Bang ya? Karena gue ngerasa Aneh sih. iya betul sih. Karena gue nggak ngerasa secina itu kalau gue Iya. dari dulu. Jadi ketika dipanggil ko rasanya agak aneh. Yang manggil gue ko tuh cuma di rumah, adek gue doang. Di luaran mah dari dulu Mas, Bang. Jadi ya udah gue biasa. Nah kalau Erwin mungkin secara look lebih Cina dibanding gue lah. Sebenarnya mah Cina-Cina juga. Ini mah bisa karena terbiasa bar. Kalau Ko Erwin panggil Bang Erwin? Aneh. Kebalikannya. Kemarin kan Danila manggil Mas Erwin aja dia langsung aneh ya. Gue biasa dipanggil kalau di skena komunitas apalagi. Di skena gitu. stand up, Erwin tuh udah pasti dipanggil ko. Iya, Ko Erwin. Gue dipanggil gitu. Bang. Berarti dipanggil Bang. Gara-gara siapa yang mulai jadi banyak yang manggil ko nih brengsek nih. Gara-gara ada satu orang enggak gue manggil lu ko sekarang anjing jadi ikut siapa ya? Kobari, bagus lah. Enggak. Bagus Udah Kobari. ini ya, udah nyebar kemana-mana tuh akhirnya. Ya, aneh. Enggak Bukan gak nyaman, aneh aja, Aneh. gak terbiasa aja. Nggak terbiasa, makanya dibiasakan. Gak usah. Ya Kobari ya. Ya boleh deh Mas Erwin. Mas Erwin. Tapi kalau di skena stand up seberapa banyak komika yang Cina. keturunan Chinese? Dikit ya kayaknya. Dikit. Kalau mau dihitung dari termasuk yang udah nggak aktif sih sebenarnya lumayan. Kita mungkin bisa absen dari dulu ada Jessica Farolan cewek, Eljas. Suci satu ya? Suci Suci 2. Ya Ko Ernest lah. Ko Ernest Suci 1. Lalu ada Lian Jessica Lin. Farolan. Ya Suci 3 ada Leong Kitan. Leongkitan. Lalu ada Lian Lin. Lalu Suci 5-nya ada gue. Suci 6-nya Nggak ada. Krisna Hareva tuh Chinese bukan sih?
Enggak, dia Nias. Oh, Dia Nias. Nias. Looknya gak Iya Chinese. looknya Iya. mungkin karena tinggal di Kelapa Gading ya. Tinggalnya kan Kelapa Gading Krisna Reva. Alongki. Alongki pernah stand up lah, Oh, tapi iya. bukan dari anak komunitas juga. Habis itu mungkin ada Robi Changhe, stand up Jakut, Aldes, Stand up Bekasi. stand up Aldes, iya, Bekasi. pernah. Aldes yang cek toko sebelah, Cek toko yang sebelah geng Geng Capsa. Capsa yang sama Abdur sama Edward Dian Suhadi. Wiyoko. Habis itu lalu ada Joshua, Suherman. bukan, ya Joshua Suherman Cina sih betul. Oh iya. Joshua ini Baru tahu gua. Ah, lu baru tahu? Iya, emang iya. Iya, Joshua Suherman tuh Cina Jawa. Oh. Campuran. Campuran. Mungkin lebih kental Jawanya aja tapi dia ada Cinanya. Joshua ini maksud gue Jobe, Joshua Manado, ada stand up Manado. orang Sekarang Manado. dia udah di Jakarta, sekolah pendeta. Lalu siapa lagi ya? Udah. Iya, kayak Ben Danio. Ben Danio, Oh, Ben Danio, stand up iya, bahasa iya. Inggris, yang Iya. sering bahasa Inggris, benar Ben Danio. 10. Berarti sebenarnya enggak. Tapi yang ngebawa kan kalau kita tahu kan Abdur terus Mamat kan ngebahas tentang Papua kan. Iya, timurnya lah. Tapi yang ngebahas topik Chinese yang sebagai identitasnya mereka tuh juga jarang ya. Atau banyak Mungkin sebenarnya? udah abis di awal-awal Di hari angkatan kritik. R. Biasanya kalau kayak Iya. gitu tuh abis di yang pertama. Kayak Cina ya, Ko Ernest betul, sudah abis gua ngomongin banget. Cina juga udah enggak. Iya, Udah abis di Udah Koernes lah. awal-awal ya. Dibahas gitu. bener. Makanya gue ngebahasnya sudut pandang yang lain. Nggak banyak, kita mah minoritas selalu. Dimanapun. Sebagai Cindo ya disebutnya ya. Cindo mah istilah sekarang. Iya, Sekarang Cina aja angkatan lah. kita mah Cina Ya, udah. Iya. Itu kan suka sensitif ya kan kalau Iya, orang-orang suka Tergantung sensitif. konotasi sih menurut Iya. gua. Tapi memang ada gua ngerti posisi kenapa Cina itu sensitif Iya. karena ya nggak bisa dipungkiri karena 98. Oh, iya. Walaupun lu mungkin ngomongnya Cina biasa tapi di era itu kan kata Cina tuh kayak sesuatu yang lu berdosa Menakutkan. jadi Cina Iya, tabu iya. pada saat itu. Makanya kayaknya mungkin niatnya diubah jadi Tionghoa walaupun untuk gua pribadi dan mungkin Erwin ngerasa Ya ya udah, mau Cina mau aja. dipanggil apa selama tidak konotasinya negatif atau tendensinya ngatain kayaknya gue sih Aman-aman aman-aman aja ya. aja, gitu. Tapi nggak tahu untuk beberapa orang yang mungkin punya trauma masa lalu jadi gue respect aja. Pun kalau ngatain juga, oh iya udah nggak ngelawan, nggak bisa ngelawan gitu. Iya. Nah kalau sebagai Chinese seberapa sering kalian berkunjung ke Glodok? Tanya kok spesial. Awam aja. Lu mungkin akan kaget dengar jawaban gue. Karena gue cuman sekali. Serius? Sekali. Itu pun bareng Erwin sama Robi. Jadi gini. Erwin juga waktu itu baru pertama ya? Udah beberapa kali ke Glodok. Oh karena lu mah. ada ke Kelenteng juga Iya, yang sebelumnya ya. benar. Jadi kan dulu kami cukup sering bertiga lah. Gue Erwin Robi lah. Robi ini Cina juga. Dia Cina, Jakbar, dia mana? Cipondo, Tangerang. Cipondo, ya. dia Cipondo. Tapi kerja kantor ya di daerah Mangga Besar. Mangga Besar. Jadi cukup sering ke Glodok. Nah gue bilang sama mereka berdua, gue sebagai Cina gue ngerasa nggak sah nih gue belum pernah ke Glodok. Betul. Gue sering lewat, cuman sering lewat kalau lu dari Gunung Sahari mau ke kota, Iya. Gunung Sahari apa, ya Jalan Raya Ini Harmoni Harmoni. mau ke kota tua kan pasti lewatin Lewat, kan. iya, benar. Tapi gue belum pernah belok masuk. Iya. Akhirnya gue sebagai Cina ngerasa belum sah nih gue belum pernah ke Glodok. Ajakin gue dong. Ayo. Robi yang sering, Robi lah yang jadi tour guide. Bener. Iya, tour guide. Akhirnya dia lah yang ngasih tahu kita oh kesini. Iya, Gedung ada nih ini Chandra. ada restoran yang isinya akong-akong gitu. Ama-ama makan sambil karaokean. Emang bener pas kita datang ada nenek-nenek lagi nyanyi. Iya, Gitu-gitu. Gitu. Seru. Seru ya. Gue sih baru pertama ya dan oh gini ternyata orang Cina kalau ngumpul gitu. Oh gini tuh. Karena gue nggak tahu-tahu banget sebenarnya soal kultur dan budaya. Padahal gue lahir dari keluarga yang Lumayan Cina. bukan bisa dibilang lumayan lah malah. Cina banget. Cina banget. Iya ya? karena Bukan darah blasteran murni. ya, Darah bukan blasteran murni. ya. Iya. Kakek gue tuh akong gue dari mainland. Iya. Nenek sih udah Campuran. bukan campuran, udah peranakan sini kayaknya kalau nenek ya. Jadi dia Cina dua-duanya dari nenek
Gimana sih? Keluarga-keluarga lu anjing lu yang bingung. Ya pokoknya kalau ditelusuri secara darah katanya sih darah murni. Cuman mungkin berhenti di gua aja. Tapi gue pertanyaan lagi dah. Di sini kan bos kita kan Chinese ya. Bohirnya. Bukannya bos di mana-mana Cina. Kayaknya kalau gini-gini biasanya Cina. Terus Setahu gua. pasti mereka tahu bakmi enak. Bakmi enak. Kalian sering ditanya-tanya gitu. Gimana sih bakmi enak? Ada gak? Gua termasuk yang pecinta bakmi tapi gua bukan explore makan. Erwin tuh. Iya. Kok Erwin gimana? Bintang Gading enak. Anjay. Berarti lu sering ditanya-tanyain ya? Enggak juga, enggak sering bakmi enak ditanya. kemana kok ya? Karena lumayan sering makan bakmi aja, cuma kalau ada yang nanya, cobain ini deh, cobain ini gitu-gitu. Kali aja suka gitu. Dim, bakminya si itu siapa? Encek Legenda. Bukan, apa? Si itu, Siapa? yang anak magang kemarin di Comika. Yang bapaknya punya usaha mie. Bami JM. Bukan, ada. Jadi di Mangga Besar. Gue lupa Afung, namanya bakmi apa. Gue Bakmi makan. kelinci. Bukan, bakmi gerobakan gitu pinggir jalan. Jadi di daerah Mangga Besar. Menurut gue itu bakmi paling, tapi babi ya. Iya. Itu bakminya babi ya. Bakmi haram. Ya haram tergantung siapa. Buat kita sih enggak gitu makanya. Benar. Makanya gue bilang babi aja karena haram halal kan perspektif kan. Iya. Jadi gue pernah makan itu di Mangga Besar, diajak makan sama si Robi. Robi Changhe itu. Enak banget, harganya memang agak mahal. Jadi dia gerobakan di pinggir jalan, bukanya cuma sore sampai malam. Gue bilang, gue ada bakmi enak banget, tapi gue gak tahu namanya. Gue lupa. Terus begitu ada anak magang di Comika waktu itu, cerita-cerita, iya kok aku punya, dia Cina. Papaku, keluargaku punya usaha bakmi. Dia bilang, gue ada tuh bakmi di Mangga Besar gini-gini. Bakmi ini bukan namanya. Terus dia bilang, aduh gue gak tahu namanya, posisinya di sini-sini. Iya itu punya keluargaku. Ternyata punya keluarganya dia. Iya. Bami buka sore sampai malam agak jarang ya. Agak jarang. Biasanya pagi sampai siang tuh. Pagi Kalau sampai Nah, siang, bakmi itu Kalau ada dua. bakmi. Bakmi itu ya? ada dua. Ada yang Apa memang tuh? dari pagi sampai ya buat sarapan sama ada yang bakmi malam. Di Mangga Besar bakmi Banyakan itu malam. banyak. Banyak kan malam. Nah, apa namanya? Ini agak menyimpang lagi sih ya. Iya. Dari ngomongin mie, kita ngomongin salah satu tamu yang pernah diundang ke podcast Pacinko juga nih. Bapak Ahok. Iya tuh. Kita lumayan kepo. Gimana cara ngundangnya? Kalian mau ngundang ya? Cina sih. dulu. Tiara? Tiara Cina. Bisa, Iya, bisa. Cuma Kayaknya kita gak harus Cina. kita lumayan nontonin tuh. Lumayan nontonin. Terus Ya pilihannya kalau lu gak Cina lu politikus. Susah mana kalau tuh? gitu Gimana interview Pak Ahok ke Erwin Bang Bari? Deg-degan sih kalau gue Kalau pribadi. gua awalnya iya mungkin awal-awal tuh kayak bingung. Ini orang gimana? Ternyata begitu Udah mancing ngobrol. satu pertanyaan terus nih orang nyerocos emang bapak-bapak aja sih. Bapak-bapak yang Bawa tahu Cina gak sih? aja ya? Iya bapak-bapak yang kita tanya sedikit dia emang seneng cerita Iya, aja. demen cerita. Itu Beliau bawa ini gak sih? asisten. Iya kayak bodyguard apa gimana? Oh, gitu. bodyguard enggak cuman satu asisten sama satu supir. Oh iya ya? Iya. Santai orangnya. Gue nggak ngelihat ke depan sih, gue nggak tahu di depan mungkin ada pendekar 4. Gue nggak tahu, gue nggak ngelihat sampai ke depan. Ada apa? Wing Chun kan? Iya, gue nggak ngelihat sih di depan ada pendekar 4 gitu kan, rambutnya dikepang, depannya botak, gue nggak tahu. Tapi ya enak-enak aja ngobrol sama Pak Ahok Iya. tuh santai ternyata. Emang orangnya demen bercanda sih. Kayaknya memang keras dan tegasnya itu emang karena ya kebutuhan kerjaan. Kebutuhan kerjaannya harus begitu karakternya. Berarti lu melihat sisi Ahok yang di TV itu beda ya berarti. Beda. ya? Makanya Betul. kami udah dari awal udah sepakat. Nanti sama Pak Ahok nggak usah bahas politik. Kita Benar. kita bahas sesuatu yang mungkin nggak banyak orang bisa Iya, ngeluarin itu benar. dari sisi Pak Ahok. ngomongin sumpit ya. Iya akhirnya ngomongin hal-hal remeh aja. Ngomongin sumpit soal dia masa kecilnya gimana. Soal dipalak. Mainnya gimana. Gitu-gitu. Main motor kayak apa. Ya gitu-gitu aja akhirnya. Iya. Gitu-gitu aja santai. ringan-ringan aja. Asik cerita. Kami pengen banget ya ngundang Pak Ahok ya. Iya, Kita juga kaget dia mau. Wishlist tuh. Wishlist. Bisa tamat tuh kalau udah datang Iya. tuh. Iya begitu Bisa langsung tutup kali begitu kita ya. abis posting itu langsung pada komen itu jangan raja terakhir dulu dong. Ya, skill 3 dulu Enggak ya. lah raja terakhir kita Jackie Chan. Iya tapi kalau wishlistnya kalian sebagai yang kan ibaratnya bisa bilang segmented juga ya. Kalau mau fokusnya ke Chinese doang gitu. Tapi banyak. Iya, nah, lu
top tiernya siapa nih yang kira-kira 9 naga. Anjir. 99 ya? 99 ya? Iya, satu-satu tapi. Satu-satu ya. Nggak muat tempatnya. Enggak kalau siapa ya top tier yang kita mau undang lagi kira-kira siapa yang pengen kita ajak ngobrol ya? Kan ada beberapa bisnis kayak Rich Brian. Oh iya bener. Rich Brian pengen cerita sih, pengen tahu sih. Gue sih pengen kayak artis-artis zaman dulu kayak Roger Danuarta, Leoni, Susi Susanti, Leoni. Astaga. Alan Budi Kusuma, gitu-gitu. Udah lama tuh gak denger tuh. Leoni kan angkatan zaman dulu banget gitu-gitu kayak Niki Tirta, anjir. bukan deh? Apa? Niki Niki Tirta tuh Tirta nggak tahu deh. Tirta kayak Dokter Tirta kali ya. Dokter Tirta Cina. Cipeng. Cipeng, Diajak Dokter traileran Cipeng. itu mah. Iya, nggak apa-apa. Ya gitu. Masih ada beberapa lah wishes yang kita pengen gitu. Ngomongin soal culture Chinese juga nih. Kalian udah nonton ini belum film Pengepungan di Bukit Duri? Nah, kita tuh diundang kemarin. Iya diundang. Tapi gue kalau nggak salah gue lagi di luar kota. Gue lupa gue di Bandung apa gua nggak di bisa. Purwokerto deh. Oke. Gitu. Makanya gue bilang, ini ada yang mau datang nggak diundang nih kita. Tapi gue bilang gue nggak bisa, gue di luar kota. Pengen sih nonton. Soalnya kan di film itu cukup ngebahas soal Iya rasisme kan. rasisme kan. tragedi 98 juga kan. Iya. Dan sebenarnya kalau nonton gue pengen nanya-nanya soal itu sih. Cuman karena belum nonton juga Belum berarti nonton ya, gue. sama Ko Erwin ya. Soalnya baca reviewnya ada beberapa yang Triggering. trigger yang sampai benar-benar betul. trauma, Iya. benar-benar ngungkit memori Itu pro lamanya. kontra kan gitu. sebenarnya kan Nah, ada yang iya. bilang bagus banget karena Iya. ini berarti lu Mengingatkan kembali. menolak lupa lah Betul, sama kalau iya. kejadian itu tuh pernah ada karena sekarang kan kesannya kayak ngomongin 98 tuh kayak dibikin seolah-olah tabu, seolah-olah kayak pengen dihilangkan padahal nggak boleh kan namanya tragedi itu kan Ada. kita mesti tahu supaya apa supaya jadi pengingat nggak boleh ada kayak gini lagi gitu. Anjing keren banget Boleh omongan ya. gue barusan. Gila. Udah membara tuh ya. Menolak lupa. Tapi kontranya juga ada yang bilang, ya ini kan luka lama. Betul, Iya, betul, nah itu betul. dia. Kenapa lu angkat Iya. lagi? Nah dari sisi kalian berdua nih ketika misalkan, ini terlepas dari film Pengepungan Iya. Bukit Duri ya. Misalkan ketika ada medium lain yang mengangkat isu itu kembali, kalian tuh lebih yang bagaimana nih? Apa namanya? Pendiriannya lah atau Iya, iya. stance-nya gitu. Standpointnya lah Iya, ya. standpointnya. Lu gimana? Mau lu dulu, gue dulu. Kalau gua sih lebih ke tergantung tujuannya ngangkat cerita ini lagi tuh buat apa? Kalau buat pembelajaran, kalau buat ya pembelajaran lah supaya hal kayak gini tuh nggak perlu diulang, kesalahan kayak gini tuh nggak perlu terjadi lagi. Ya menurut gua sih oke-oke aja mungkin, tapi pengemasan visualnya juga mungkin perlu diperhatikan kalau gua, karena kan mungkin ada beberapa yang Trauma ya. Iya, yang punya trauma kayak gitu, iya, punya punya trauma masa kayak lalu gitu. yang mungkin dekat. Ya karena gua sebenarnya secara personal juga pada saat 98 tuh gua masih kecil. Gua Kelas nggak berapa tahu. tuh Bang? Belum sekolah kayaknya. sekolah. Belum sekolah kayaknya. Mungkin umur 5 ya. Ya umur 5. Iya ya. Itu gue tinggal di rumah susun di daerah dekat Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Yang gue inget dari kejadian itu adalah karena tinggal di rumah susun kan pasti rumah susun kan selalu ada 2 akses kiri dan kanan. Masuk pintu kiri dan pintu kanan. Nah, sebelum kejadian itu akses pintu tuh udah diblokade semua sama warga, sama masyarakat situ. Jadi sebenarnya secara keluarga gue aman-aman saja, kayak dijagain sama tetangga kiri kanan, yang mana di rumah susun itu ya banyak kan yang bukan Cina, tapi mereka membantu gitu, melindungi. Yang gue inget cuman malam itu memang terasa mencekam karena jendela dilemparin sama batu. Jendela, tapi karena udah semuanya ditutupin pakai seng, yang terdengar bunyi blang blang gitu-gitu doang. Itu cukup panjang, itu doang yang membekas di gue, tapi gue aman. Iya. Nah jadi mungkin secara trauma gue tidak seperti teman-teman yang lain gitu yang lebih dekat, karena ada ya kemarin cerita sama ada beberapa teman lah cerita soal dia tuh sedekat itu memang sama kejadiannya. Nah kalau misalnya akan ada ya entah film entah apa segala macam, memang kadang-kadang mesti diperhatikan benar-benar soal cara penyampaiannya sih. Cara penyampaiannya karena ya itu kita nggak tahu. Iya benar. Pun kalau misalkan gue punya trauma dan gue tahu ini film mengangkat tentang itu, gue kayaknya memilih tidak nonton. Oke. Karena gue mungkin menghindari. Gue tipe orang yang menghindari soalnya kayak gitu-gitu. Sesuatu yang bikin ngerasa tidak nyaman, kayaknya gue mendingan nggak nonton deh.
Jadi kalau mungkin salah satu alasan Erwin belum nonton Pengepungan Bukit Duri itu juga karena dia mungkin ada ketidaknya takut. Takut sih. Walaupun nggak ngalamin kejadian 98 gitu. Gue pun juga yang waktu tahun itu gue masih baru lahir gue. Oh iya. Iya, pas banget di Mei bahkan. Pas banget Iya, di Mei. Mei. Pas Jadi banget, anjir. dulu orang tua gue sempet cerita waktu gue dibawa pulang tuh emang keadaan jalan tuh chaos. Lagi chaos. Kios. Dan gue yang nonton aja lumayan agak bergetar sih sejujurnya ya. Jadi kebayang anjing Iya. ini di film aja Iya. begini gimana aslinya. Gitu makanya kalau Tapi penasaran sih sebenarnya. Iya. Kayak takut nonton. Tapi gue juga takut sih jujur. triggering, Iya. kayaknya triggering deh. Tapi ya terlepas dari itu visual dan sebagainya sih top sih. Joko Anwar. Joko Anwar. Udah. Morgan Oy. Morgan Oy, wah itu kayak calon-calon Iya. apa sebutannya? Rising Star. FFI. Oh FFV. Sama Omara. Omara Daniel. Omar Daniel. Bukan. Itu Omar Daniel. Omar beda. Daniel itu ya. Beda lagi. Ada Omara itu juga top lah, oke. Kita belum juga nih kesempatan ngundang Morgan Oy nih sibuk sih. Oh iya Morgan juga ya. Morgan Oy juga. Morgan Rangga. Bener. Rangga Smash. Rafael. Iya Rafael. Iya, pengen nyobain seblaknya kan. Duta seblak Sebagai duta kan. sibuk tapi ya kita inilah lihat mana yang santai lah. Bener. Oke. Oke nih lanjut lagi nih ya. Mungkin kita flashback dulu kali ya. Bahwa Ko Erwin tuh udah pernah mampir ke Maple. Bener, rewind. Kenapa gua belum? Makanya hari ini. Kenapa baru hari ini? Nah itu dia memang. Kayaknya cerita hidup lebih banyak gua deh. Erwin hidupnya lurus-lurus aja. Lu nggak mau diekspos cerita lu. Mau gua. Nih Bari patah hati, mau gue cerita. Coba. Udah woi Ya, aja. beda dong segmennya. Ini kan berdua Pacinko. Sendiri aja. Ya gak apa-apa kalau mau dibedah mah Sendiri juga. aja. Ntar aja ada. Gak mau dia masalah Mau semua. gua. Mau gua. Nah Ko Erwin terakhir kesini untuk Promo ya? plot twist. Iya, tur waktu itu. Kebetulan kita udah nonton digital download nih ya. Terima kasih sudah Bajakan membeli. asli. Asli. Bajakan dong. Pemasukan gua nih. Kita nonton terus kita, waduh ini mah sedih sih. Dengan ceritanya sedih ya. Ya. Iya, alur ceritanya. Alur cerita Gak ya. sehat tahu jadi stand up comedian. Nah itu dia nah pertanyaannya adalah pertanyaannya gimana bang setelah lo akhirnya merilis atau menyelesaikan spesial itu di kehidupan lu sekarang gimana, itu yang pertama. Yang kedua adalah gue membayangkan set itu kan begitu personal ya buat Ko Erwin gitu. Ibaratnya itu udah cerita, udah bukan ngomongin, udah bukan bikin observasi lagi, observasi kayak diri sendiri itu kan. Iya. Tapi lu waktu membawakan materi itu untuk pertama kalinya tuh rasanya gimana bang? Settingan itu. Kejadiannya bohong itu buat materi doang. Dibuat-buat ya. Dibuat-buat. Itu Dibuat-buat. kejadian selingkuhnya juga pikiran dia. Anjir. Itu plot twistnya. Itu twistnya yang lu gak tahu. Semua itu dibuat, disetting. Lu pikir dia beneran sedih? Enggak. Monyet lu. Ini ada motong nih nanti nih. Berarti itu kebenarannya. Itu kebenarannya. Ya, lebih ke ini aja karena mungkin bergaulnya di skena stand up comedy. Jadi kayak dipaksa, kayak luka nih, lu tahu obat Cina Tayocing gak sih? Obat merah. Obat merah. merah gitu. tahu. Tapi yang kalau lu tetesin ke luka tuh pedes, perih Tapi banget. sembuhnya cepet. Tapi sembuhnya cepet. Nah kayak gitulah di komedi. Anak-anak tuh kayak baru banget batal nikah tuh udah kayak batal nikah, kocak gitu-gitu, dikata-katain, diledek-ledekin gitu. Jadinya kayak dipaksa cepet untuk sembuh gitu sama anak-anak. Jadinya hitungannya lumayan cepet berdamai 2-3 bulan kayaknya tuh. Dipaksa. Iya. Tiap hari yang nggak boleh ada momen sendirian ya. Anak-anak untungnya support banget, diajak ayolah kemana nongkrong gitu tiap hari. Jadinya kayak ketika materinya udah ada ya mungkin agak PR-nya ketika nulis materinya mesti nginget kejadiannya lagi gitu. Itu doang yang Ya, itu agak yang males. bikin yang dia cerita Iya. soal sedihnya itu harus inget kejadiannya lagi. Karena untuk kebutuhan materinya gitu. Beratnya Itu di doang. situ katanya. Tapi waktu pertama kali nggak tahu waktu itu apakah langsung show apa lu open mic-in dulu bang? Sempet Materi. open mic dulu. Sempet ada kayak apa ya, rasa janggal nggak sih? Maksudnya janggal? Janggal karena lu membahas kesedihan lu kembali gitu di depan orang banyak. Enggak sih, karena Enggak ya? satu
kebetulan karena orang-orang pada tahu juga udah tahu beritanya Iya, gitu, jadi kejadiannya tersebar kan. tinggal dikemas dengan cara komedinya aja, makanya butuh latihan. Ini komedinya pas nggak, ini terlalu sedih nggak? Iya, takut orang dapat sedihnya doang. Karena kan acara stand up, jadi ini timing komedinya lah gitu mesti pas gitu. Di materi itu kan juga ada sempat bahas soal waktu lo menginfokan ke orang tua ya. Nah, itu juga lumayan sedih tuh buat lu gak geter gitu bang di situ tuh bagian lu Pas awal-awal bawain masih geter, cuma kan karena itu udah tour Jakarta berapa kota kali ya? kelima, udah mulai berkurang lah rasa getarnya itu. Di kota pertama mah bener-bener yang kayak ada mungkin 10-15 detik gue diam habis ngomong gitu. Di kota pertama ya, di Makassar waktu itu. Iya. sama ada ini nih yang ganti lampu. Iya di Jakarta nyobain 3 babak lah intinya. Babak pertama yang happy-happynya, awal mula kenalan, babak kedua kejadian pilunya, babak ketiga Proses berdamai. Iya, proses berdamainya Jadi gitu. dibagi jadi 3 ek ya, 3 ek. 3 X gitu. Belagu aja emang. Iya, sok-sokan Konsep aja. tuh, konsep. Sosokan. Sekarang biliar ya kok ya. Biliar. Biliar lagi rame, dia ikutan udah. Emang lagi ramai ya bang? Biliar lagi rame banget. Iya. Iya. Densu aja sampai bikin konten biliar. Iya, Anji. Semua. Aji udah dari lumayan lama Udah ya? lumayan lama Anji. Yang bikin Iya. turnamen-turnamen Wendy streaming gitu kan. Cagur. Makanya Iya. nggak punya hobi. Stick termahal lu berapa kok? Enggak, gue masih ini karena buat hobi seneng-senengan aja. Gue baru beli stick yang masih murah-murah 1,5-2 juta gitu. Banyak duit lu. Amin. Ya, cuma kan Udah buat SNI ya, stick Ko ya? SNI ya? apa tuh? Sudah nanya istri ya? Oh belum. Udah. Tapi izinnya emang ini buat konten kok. Iya. Investasi. Nggak apa-apa. Properti. Props. Ya udah beli stick. Karena emang suka juga, karena dari dulu tuh main biliar, cuma pas masuk stand up nggak tahu kalau ada anak-anak yang main, jadinya udah lama nggak main. Ternyata banyak yang main ya? Ternyata Anak-anak stand banyak up ya? yang main gitu. Kemarin Bang Panji juga sempat main juga ya. Iya, Bang Panji lumayan jago tuh. Sama anak stand up sama siapa Jagel ya. Iya, Jegel, Rigen, Diki Divi Iya. pada main semua. Rame Beda akhirnya. sama stick di lantai atas ya? Iya, kita juga ada biliar di atas. Oh iya. Stick. Gak tebel gitu gak kayak lu, gue liat anjir ini sticknya Iya stick kan, tebel ini nih. kan stick kayak stick basic kayaknya yang Iya. lu meja biliar dapat sepaket sama sticknya gitu. Iya. Ujungnya udah gak ada lagi Iya, ya. udah bertahun-tahun dipakai pasti itu. Nah, Bang Bari nih, motoran ya bang ya? Ya, stick termahal gua. Motor Holiko, termahal. Holiko. Stick Holiko. Lu sekarang lagi sering di Purwokerto bang? Sering. Lu nggak nanya stick motor termahal dia? Ada itu. Udah banyak itu mah di Usah layar. dibahas monyet. Nah itu kata. Ada pertanyaan. Ada ya? Ada. Tapi sebelum ke situ kita bridging dulu aja. Iya. Gimana bang Purwokerto? Gue sekarang jadi sebel kalau ditanya gimana Purwokerto. Kenapa? Karena sekarang gue kalau ke Purwokerto diledekin sama teman-teman gue yang di Purwokerto. Ini nih yang bikin harga tanah di Purwokerto naik. Oh gitu. Karena jadi rame. Karena jadi rame. Masa sih bang? Padahal mah enggak lah, masa karena satu orang sih udah gila kali. Siapa gua bisa bikin harga tanah naik? Lu se-powerful itu bang. Enggak lah, gila. Influencer. Itu kan berarti karena memang kotanya punya komoditas yang bagus. Iya, sehingga bener. orang berbondong-bondong dateng, investasinya bagus, makanya banyak apa segala. Bukan karena satu orang, makanya gua kadang-kadang suka sebel. Ada apa bang di situ bang? Apakah komunitasnya bagus untuk permotoran Justru ini? kalau gua kesana tuh karena nyari sepi. Oh, oke. Tapi sekarang udah ramai deh. So ramai kayak dulu ya. Nah, gua mainnya kan gak di kota, jadi iya. tetap sepi sebenarnya. Dan lu selalu PP kesana tuh motor ya? Motoran. Kalau bisa pakai motor gua. Kalau lagi nggak buru-buru, seringnya nggak buru-buru sih. Waktu luangnya banyak. Oke, motor termahal dah. Dah langsung aja. Nggak ada, motor gua murah semua. Custom ya? Custom. Soalnya custom tuh bukan custom tuh kelihatannya doang kayak mahal, padahal enggak. Begitu. Kisaran berapa? Bohong. Lah bener. Gocap ada sih, gocap. Ya gocap ada lah. Oh atasnya. NMAX aja 40 Iya sekarang. sih, 150 cc. Gue mau motor second gue beli. Gue beli bahan 20 juta. Tapi lu modif ya? Custom lagi paling Dari 20 Facebook ya, Bang, ya? jutaan. Iya Facebook Marketplace ya? Marketplace udah sebelum tidur. Sebelum tidur. Ternyata Kegiatan aja. laki-laki. Apakah masih ada? Beli tidak beli, scroll dulu aja. Apakah Tanya masih dulu ada? betul apakah masih ada. Bahaya marketplace
Facebook ya. Betul. Gitu aja. Seru banget. Berarti yang lu bawa hari ini ke sini apa bang? Hari ini kebetulan motor yang disupport saya dipinjemin sama Benelli. Oh iya. Kemarin gue kan ke Bandung acara barbecue ride, gue minjem motor barbecue dong, ride ya? minjem motor dong, kasih. Nah abis dari sini gue mau balikin. Bang masih rame gak sih bang? Ramai banget kemarin, Masih ya? gila, ramai Barbecue ride. banget. Dulu gue di Bandung tuh kan, ya maksudnya nyoba-nyoba juga kan dulu kan pakai Vespa apa segala macam kan kultur-kulturnya hampir sama lah sama motor-motor Iya, custom iya. gitu. Dan itu tuh sekitar tahun-tahun 2014-15 tuh jujur tuh rame banget tuh Rame. karena harganya mahal-mahal banget kan. Rame. Ya era itu kan 2015 itu kan scene custom di 2014 tepatnya Iya, scene iya. custom di Indonesia tuh mulai naik. Naik banget. Meledak-meledaknya di era Jokowi. Iya, iya Peak-peaknya benar. tuh di era Pak Jokowi tuh Iya, 2017-18. motor kuning itu ya. Iya, chopper. Berarti sekarang tapi nggak semembludak tahun-tahun itu ya? Sekarang sih makin membludak sih. Oh, iya. Karena sekarang motor custom udah mudah dijangkau. Sekarang Iya. tuh banyak bengkel yang nyiapin motor custom apa? Gue sih menyebutnya motor custom template. Oh iya. Tahu nggak lo yang bengkel bikin Yang ada motor dopnya ya? custom? Ya, gua nggak menyebut spesifik. Tapi yang motor custom yang bentuknya sama Iya, semua iya, gitu. Jadi tidak se-custom itu lagi gitu. Iya. Nah, gue mau nanya nih. Dulu tuh pas zaman gue juga masuk ke skena itu, ada di Vespa tuh kan ada suka orang-orang yang motornya di garasi doang lah, Iya. terus suka diceng-cengin apa segala macem. Terus dulu juga ada stigma soal petarung dan peturing lah Iya. ibaratnya. Sekarang tuh masih ada gak sih bang gengsi-gengsi itu? Sebenarnya itu mah selalu ada. Menurut gue selalu ada. Cuman mungkin orang sekarang sekarang kan anak-anak sekarang banyak tuh yang udah Gen Z juga udah mulai main motor karena udah di umurnya kan. Gen Z tuh kayaknya lebih nggak peduli sama gitu-gituan deh. Iya ya. Dia mau melakukan apa yang dia mau aja. Iya, karena Semakin dulu tuh gua kenal. dulu tuh gue punya temen nih, dia pakai motor custom hujan. Lu gak pakai jas hujan pak? Enggak. Jadi dia emang bablas aja gitu kayak kenapa lu gak pakai jas hujan? Malu lah sama motor, berarti kayak gitu loh. Orang-orang dulu tuh Sampai segengsi itu. Iya, dulu tahun-tahun 2014-15. Nah, sekarang tuh kayaknya udah enggak separah itu ya. Udah enggak. Orang-orang tuh udah ngerti bahwa Realistis aja ya. Iya, udah bener. Kemarin barbecue kan hujan hari pertama sama pas hari terakhir pulang. Pulangnya chopper-chopper pada pakai jas hujan. Oh iya udah beda ya. Udah gila kali lu pakai chopper nggak pakai jas hujan. Masuk angin. Maksudnya Nyiprat depan belakang. Nggak cocok gitu maksudnya. Nggak cocok. Iya nggak cocok secara look. Malu. Tapi kan Secara look ya. masuk akal lah Iya, gitu. iya, Nggak apa-apa iya. juga. Ya itu kan pilihan aja lu mau Iya, mau iya. pakai jas hujan ya udah, nggak pakai juga ya udah. Iya. Nggak ada, kasihan sih menurut gue untuk orang-orang yang hidupnya disetir sama omongan orang. Bener banget. Cing bagus tuh Boleh dipotong. tuh. Boleh. Iya. Jedak-jeduk. Karena dulu pas gue pacaran juga gitu kan gue pakai Vespa tuh. Hujan reset. Nadu aja. Kenapa lu gak beli jas hujan sih? Dimarahkan. Iya. Malu lah kata gue anjing. Norak banget anjing. Kasian Pas nggak? sekarang gue mikir lagi kayak. Kasian nggak sama tolol orang-orang banget kayak ya, gitu tolol ya? tolol. Ini ada orang punya motor bagus nih misalkan gitu, motor bagus. Motor lu kenapa nggak diginin aja sih? Oh iya ya, harusnya gitu. Iya bagusan digituin terus ganti. Iya. Karena nggak punya pendirian. Bener banget. Mendingan malu sih pada tipes ya kalau Iya, iyalah. hujan. Nah saking motornya Bang Bari ini juga akhirnya tema senap spesialnya berangkat sekarang. Sebenarnya berangkat sekarang tuh Bukan enggak, korelasi dengan malah motor ya? bukan ngomongin motoran. Orang mungkin akan ngira itu motoran Iya. karena namanya berangkat sekarang. Padahal sebenarnya berangkat sekarang itu ngomongin soal penundaan, procrastination. Asik. Istilah gitu. Potong Istilahnya. lagi deh. Ada lu. Jeduk lagi. Jeduk lagi. Betul. Procrastination itu kan istilah untuk orang yang senang menunda-nunda sesuatu karena berbagai hal, bukan cuma karena dia takut, tapi lebih karena Banyak faktor lah. banyak faktor lah. Bukan cuma karena dia males, tapi karena dia karena takut, karena dia tidak percaya diri, karena dia tidak yakin, karena dia overthinking segala macem. Gitu. Makanya sebenarnya ngomongin itu. Bahasannya malah ngomongin motornya sedikit. Iya. Sisanya tuh ngomongin kehidupan yang mana itu mah semua orang pernah ngalamin soal menunda sesuatu karena sesuatu. Termasuk karena itu omongan orang. Iya. Di videonya lu sama Bang Panji, kemarin gue sempat nonton juga. Ada topik bahasan yang menarik waktu lu bilang yang bakal dibahas di spesial ini tuh lebih ke relaan lu untuk menjadi jalan orang lain
Ya, menuju apa ya namanya? Menemukan jalannya lah. iya. Ibaratnya lu nggak apa-apa untuk menjadi second player. Iya. Atau mungkin sebagai mediocre kali ibaratnya Iya, gitu Bang, ya. makanya gue ya udah banyak aja orang gimana ya ngomongnya? Kipas. Bukan. Maju. Ya maksudnya orang ya nggak apa-apa juga. Memang ada tugasnya masing-masing. Jadi manusia di dunia tuh nggak selalu semua jadi juara kok. Benar. Jadi di keseharian lu atau di komunitas stand up pun juga lu merasa peran lu Iya, peran lebih gue ke memang situ ya? supporting aja udah. Ada yang perannya memang dia yang jadi ujung tombak, ada yang perannya supporting. Nah, gua sadar kayaknya peran gue cuma jadi supporting. Iya. Dan gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga, walaupun akhirnya di pembahasan itu mungkin di pembahasan materinya ujung-ujungnya ya ngebahasnya soal itu, soal akhirnya ya kenapa gua rela begini, gua rela begitu. Tapi lu apakah sempat melihat diri lu akan menjadi misalkan nih contoh kayak Bang lagi Ko Erwin sebagai wakil presiden stand up gitu. Itu kan sebenarnya main karakter juga kan kalau di komunitas ya. Ya dia juga karena ditunjuk. Dijorokin. Ini mah pasrah juga ya lu Ko Ya Erwin mah ya. kalau ditanya mau enggak. Tapi akhirnya jadi banyak belajar juga dari sini. Oh gini-gini gitu-gitu. Kalau gue sih nggak tahu gue gitu-gitu, gue nggak demen. Emang pada ujung-ujungnya gue tidak demen menempati posisi krusial sih. Gue tidak siap dengan tanggung jawab yang besar kayaknya. Jadi gue memilih posisi aman nyaman aja. Iya. Nah, Dan nggak salah kan? nggak salah. Susah loh masuk ke zona nyaman. Ngapain keluar buru-buru? Potong lagi, jerak jeruk lagi dari JJ anjing. Anak kantor pernah ada yang nulis ini. Oh, betul. Apa? Soal mediocre. Apa judulnya Nes? Lu pasti Nes? Tulisannya Dio. Ada jadi di kontennya Maple tuh ada rubrik untuk menulis lah. Iya. Intinya dia bilang nggak apa-apa untuk menjadi mediocre. Nah. Akhirnya komen-komennya pun relate. Iya. Ternyata banyak keresahan itu yang banyak dirasakan sama orang-orang. Nih kita manusia banyak nih, kita manusia banyak. Iya. Berapa persen sih yang jadi pemenang? Berapa persen sih yang terkenal? Lebih banyak yang mediocre. Tuh. Gak bisa semuanya jadi pemenang. Ordinary people aja. Orang biasa. Kita hidup cuma untuk memenuhi kuota kehidupan aja. Nggak apa-apa juga. Walaupun dunia menuntut kita untuk menjadi yang superior. Iya. Gitu ya. Siapa yang menuntut? Itu stigma sosial kali. Emang ini propaganda nih Bang namanya. Itu tuh stigma sosial, semua disuruh berjuang. Gue cukup yakin, nggak semua perjuangan itu hasilnya bagus. Enggak. Ada orang yang udah berjuang segitu mati-matiannya, tetap katakan tetap miskin, ada. Banyak. Jadi itu bukan masalah perjuangan, itu masalah gaya hidup. Berarti Yang penting diusahakan dulu kan. Iya. Kita tahu kalau udah berjuang, tapi orang-orang positif akan selalu ngomong, mungkin lu belum semaksimal itu nyobanya. Benar. Tahu dari mana? Timothy itu ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Berarti motivator itu salah Bang ya. Gua nggak bilang salah, bukan salah. Beda pola pikir aja. Betul, cara berpikirnya beda aja. Dia mah langsung framing nih Adu orang. domba lu. Untung gua jago. tapi gue mau nanya deh, berarti gimana cara untuk menjadi mediocre yang sehat? Olahraga. Makan sayur, seimbang ya. betul. Makan seimbang. Betul. Terlepas dari semua tuntutan menjadi superior. Mindset utamanya deh Bang. Iya. Kalau gua ngerasanya ya, bagaimana supaya lu menjadi mediocre dan tidak apa-apa dengan itu. Pertama lu punya sesuatu yang lu suka. Sehingga akhirnya lu tidak peduli dengan hal lain. Ketika lu dengan itu lu lakukan yang lu suka. Kayaknya itu yang akhirnya gue lakukan dengan bermotor. Ketika gue banyak pikiran soal dituntut, Ini teman-teman itu. gue kok pada sukses sama gini, gue main motor aja, gue kabur. Disebut pelarian, nggak apa-apa. Itu bagian dari cara gue untuk menenangkan diri kok. Satu, punya sesuatu yang lu suka. Kedua, ya mau nggak mau, ini nggak bisa dipungkiri emang. Gimana caranya berdamai? Harus dicari caranya. Itu personal tuh. Cara lu berdamai dengan itu personal tuh. Lu kelak akan menemukan, ya emang peran gue di dunia ini cuman kecil aja. Dan gak apa-apa, gak harus gede. Iya. Lu sadar gak kalau peran lu gede, tanggung jawab lu gede. Lu siap gak dengan tanggung jawabnya? Kalau gue sih enggak. Oke. Jadi gue sadar, peran gue kecil aja karena gue gak siap dengan tanggung jawab besar. Iya. Atau orang mediocre tuh lebih kayak memperluas zona nyaman. Ada daripada dia keluar dari Betul, zona nyaman. mendingan memperluas zona nyaman. Soalnya ada omongan gitu juga tuh biasa itu. Bener. Iya. Makanya gue
Gue tuh Kesamping ya berarti ya? secara kiblat bukan Panji malah. Panji kan orangnya Bener. persisten. Naik terus itu ya. Keluar dari zona nyaman. Ngotot. Udah enak di Indonesia ke New York. Gue tuh Kang Soleh. Soleh Solihun. Lu dengerin dah cerita-cerita Soleh Solihun di podcast-podcast yang ngomongin soal kehidupan. Ini orang beyond banget dah ngomongin soal kehidupan. Dia kayak hidup hari ini ya hari ini aja. Hidup hari ini. Betul. Betul. Gitu ya. Dengerin gua makanya gua Kang Soleh idolaku. Kalau Ko Erwin, Oh sorry gue bukan mediocre ya. Di bawah. Underdog. degradasi. MU. Dia bukan mediocre, dia mediocre yang denial. Cuma posisi aja Win. Nah kalau Ko Erwin lu melihat, kalau tadi kan Bang Bari menghadirkan dua opsi nih, antara lu mau ke atas kayak Bang Panji gitu ya, atau lu ingin memperluas Samping. ke samping atau memperluas, ya udah lu hidup hari ini sama besok aja gitu. Lu lebih yang kayak gimana Bang? Lebih ke untuk ya hari ini, maksudnya tetap ada target, maksudnya ada beberapa target jangka panjang yang emang gua tulis, yang bahkan sempat jadi wallpaper juga di HP yang emang ini yang pengen gue kejar suatu saat. Pokoknya gue akan ada di titik ini tapi nggak tahu kapan gitu jadinya, tapi nggak mikirin pokoknya tahun ini harus ini, tahun ini harus ini gitu. Bulan Itu depan harus Soleh ini. begitu. Ya kayak gitulah. Cuman jadinya tahu aja keinginannya. gue tahu suatu saat nanti akan jadi apa, kedepannya akan ngelakuin apa. Nah jalan kesananya ya udah dinikmatin aja sekarang gitu. Gak Berarti- terlalu banyak ngoyo lah gitu. Berarti beriringan ya lumayan ya dengan podcast Pacinkonya ya. Jadi Iya, maksudnya gak ada yang satu ambisius banget. Karena dua orangnya sama. Gue kan tipe yang kayak gitu juga. Gue tahu. Gue bukan nggak punya tujuan. Gue tahu gue mau apa. Iya. Cuman gue tidak yang Ngoyo. harus gitu. Pokoknya gue tahu gue mau ini. Gue tahu jalannya lewat sini. Tapi ya sekarang gue mau berhenti dulu aja. Ntar gue baru mau jalan lagi 5 langkah. Ntar gue berhenti lagi. Nggak buru-buru ya. Nggak buru-buru. Kalau ujung-ujungnya nggak nyampe. Ya udahlah. Bener tuh bang, jangan buru-buru bang. Biasanya suka ada ombak-ombak. Bahaya. Oh iya benar. Kayak Bahaya sama ini aja, ada pelan pasti aja. Ada istilah gini, lu kalau sukses kecepatan tuh bahaya. Iya. Kalau sukses Takut belum siap kan. Iya, Kan iya. kesuksesan itu kan harus berbarengan dengan kesiapan. Bah bener banget itu Ya tuh. potong lagi aja. Jangan Potong lagi aja. Ini kita masuk ke last question kan nih? ke Bang Erwin dulu. Oh bang Erwin dulu ya? Apa? Kok Erwin? Ya astagfirullahaladzim. Istighfar dia. Susah ya memang dulu ini Bang sama Ko ya. Sebenarnya gue mah apa aja dipanggil ya. Padanan yang agak-agak jarang kita temukan. Jarang, betul. Kalau Ko Erwin kan terakhir stand up special plot twist ya. Ngebahas tentang kehidupan personal. Terus sekarang juga udah terlihat lebih, mungkin lu merasa lebih bahagia juga sekarang. Wih, bahagia lah. Bahagia udah punya tambatan baru ya. Anjay. Berarti apakah spesial berikutnya akan ngomongin soal kehidupan bahagia lo sekarang atau Benar. gitu? Judulnya kan sequence. Yang lo udah spill di ini kan? Iya, Udah lu di spill akhir di- special iya. show gua. Kayaknya dalam waktu dekat juga akan rilis posternya. Mungkin show-nya akan jalan di Oktober tahun ini. Ya full, kemarin udah nyobain materinya 1 jam 20 menit, akan ngebahas pernikahan aja. Berumah Pernikahan tangga gue ya? yang sekarang, rumah tangga sekarang gitu. Storytelling berarti. Iya, kurang lebih formatnya akan sama kayak plot twist, tapi kalau plot twist cerita sedih, ini cerita bahagia gitu. Mana seru. Anjing. Cerita bahagia apa serunya? Berumah tangga tuh emang Lah, Susah, Bang. berumah Oh, tangga tahu. emang susah. Bahagia ya mungkin akan apa serunya gitu. Tapi mungkin banyak yang belum tahu, istri gue sama gue tuh beda umurnya jauh banget. Iya, betul. Dia Gen Z, gue milenial, beda 13 tahun. Nah, cerita bahagia antara milenial dan Gen Z inilah yang kurang lebih akan jadi topik pembahasan di sequence. Untung ketemunya sekarang ya. Kalau ketemunya 10 tahun lalu sih pedofil jatuhnya. Dituntut gue. Dituntut lu udah jatuhnya minor itu, usia minor itu. Umur lu berapa kok? Gue 36, istri gue sekarang 23. 3 ya. 13 tahun bedanya. Iya ketemu 10 tahun lalu. 13 tahun ya? Minor, pedofil jatuhnya. Berarti lu udah SMP dia baru lahir. Predator. jatuh predator. Enggak dong. 13 Kalau 10 tahun lalu dia 23. Oh iya sih kalau lu SMP Oh iya, Iya, betul. baru lahir. Kayak gitu. Menyatukan referensi antara milenial dan Gen Z ini yang jadi topik di sequence Tapi nanti. berpacarannya maksudnya lu kan mesti
kan Gen Z kan banyak treatment yang berbeda nih bang. Maksudnya di lu yang usianya mungkin udah terbilang matang gitu ya. Sedangkan lu mesti menjalin kasih awal-awal pacaran lah. Kesulitan memahami Gen Z ada gak bang? Ya pasti ada gitu karena beda referensi juga, Iya. tempat nongkrong, obrolan segala macam. Yang ngasih tahu apa adanya di awal, gue orangnya gini gue nggak ini kalau gue nggak suka kode-kode gitu. Iya. Didikte aja jadinya, dan kebetulan dianya juga cocok ya, tapi sampai sekarang mah masih belajar menyesuaikan juga gitu. Berarti jokes bapak-bapak belum bisa keluar ya? Ya itu beda referensi komedi juga. Mungkin sering, lu udah punya pacar? Udah nikah. Nah, gua. udah menikah juga. Nah, sering nggak istri lu ngirim video-video lucu gitu-gitu? Jarang tuh. Oh jarang lah, gue kadang dikirimin tuh, ini lucu deh. Pas gue tonton, Apa lucunya? ya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu jadi salah satu pembahasan nanti gitu, kehidupan rumah tangganya gimana gitu. Biasanya kalau cewek malah nge-share video-video ini tempat ngopi gitu-gitu. Biasanya lucu-lucu aja tuh malah temen sendiri ya. Gitu. Kebalikan mungkin. Gitu. Berarti itu ya. Gitu. Bisa, berarti bakal di-spill dalam waktu dekat. Bener di Instagram Formatnya akan special show atau bakalan jalan tour bang? kemungkinan tour dulu deh. Septembernya tour, Oktobernya final di Jakarta. Kalau gua. Kalau begitu. Kalau Bari akan tour, kebalikan. Belum tahu. Belum tahu. Ngelarin Touring Jakarta Kelarin dulu Jakarta jadi touring dulu. ya? Iya, pengennya sih touring sih. Touring motor apa touring stand up? Touring motor pakai stand up pakai motor. Boleh sekalian ya. Iya sekalian. Dapat dua-duanya. Sekalian. Kita mau promo dulu gak? Orang apa? Last question dulu aja. Last question Atau dulu mau ada aja. yang mau kita promoin juga. Boleh. Nih kan kalian udah banyak ketemu sama tamu-tamu banyak lah. Terutama di Yang berketurunan Chinese. Ada gak fakta-fakta yang kalian baru tahu pas ketemu mereka? tentang Chinese Iya. sebagai Chinese di Itu pakai sumpit. Salah satunya pakai sumpit yang bener. Oh. Ternyata kita tuh masih suka silang gini kalau Ternyata pakai sumpit yang bener. Ujung atasnya tuh ketika kita jepit gini nggak boleh nyilang. nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh ketemu emang ya? Nggak boleh yang ketemu. jerak cuman satu katanya. Jadi begitu ini ngejepitnya gini, yang main tuh cuman ini tek gitu. Emang ada yang ngilang ya bang? Gua sama Erwin. Iya, Gue posisi. baru tahu. Heeh. Gue pikir selama ini bener-bener kan yang penting bisa kan. Iya. Bisa Iya. nih. Begini kali. Ternyata enggak. benernya gini. Nggak boleh Filosofinya apa nyilang. filosofinya? Apa ya kemarin? Gak tahu. Ada filosofinya ya? Gak tahu. Nggak tahu. Pokoknya dibilang yang benar tuh gini. Lu salah caranya gitu. Itu gitu. salah satu yang gue baru tahu. Oke. Ternyata emang benar kita nggak se-Cina itu. Istilah-istilah baru ada gak bang? Apa ya? Istilah-istilah Kayak baru. anjir ada nih istilah kayak gini gitu. Istilah baru apa ya? Duh, udah kebanyakan orang gitu jadi Iya. lupa. Mungkin kalau istilah baru agak bingung juga. Tapi ada beberapa yang kayak pengetahuan yang kita dapat dari budayawan Cina Benteng. Kemarin kita ada sempat Tangerang ngobrol. ya? gitu. Tangerang ya? Iya, benar, Nah, itu benar. cukup lumayan jauh bedanya pada sama Cina pada umumnya gitu. Kulturnya ya? Kulturnya. Ada yang di kita dirayain di Cina Benteng udah enggak. Ada yang justru di Cina Benteng ada, di kita nggak ada tuh sama sekali di Iya. Cina mainland tuh nggak ada budaya ini gitu. gitu. Ya, beberapa kayak gitu yang oh gini baru tahu juga kitanya gitu. Iya. Tahu kan secara pengetahuan Cina pada umumnya kita juga minim sebenarnya. Iya. Salah satunya itu kita baru tahu ternyata Danila punya nama Cina. Siapa namanya? Tang Xiang Gua lupa. Tang Xiangling. Tang Xiangling. Iya. Tang ya? Pernah bilang Tang juga. Xiangling benar. Lalu punya Ci, anjing baru tahu gue. Tapi lu berdua ada nggak? Iya lo ada udah. Gua Erwin ada. Apa kok? Hu Wei Chung nama Cina gua. Gue nggak ada. Ada Lim. Nggak ada. Marga gue Lim. Oh, marga lu, iya. Tapi gue mau kasih sebuah fakta. Tommy Lim. Katanya tergantung tulisan Penulisannya, Mandarinnya. tulisan Mandarinnya Kalau beda. pinginnya sama, berarti sama. Ada keturunan. Gue limnya kan LIEM. Oh beda. Oh, dia beda. LIEM. Nah, tapi ada yang bilang liem itu tergantung daerah, nyebutnya jadi lim, LIM. Nah, itu balik lagi ke tulisannya katanya. Oke. Seribet itu memang. Ilmu tuh. Nah, gue mau ngasih sebuah fakta nih. Boleh, Erwin apa? nama Cinanya tahu siapa? Tadi Tadi tuh. Hu Wei Chung. Hu Wei Chung. Kira-kira menurut lo, nama bokapnya Erwin secina apa? Ini nama aslinya berarti. Nama aslinya. Iya. Gimana tuh ya? Cina apa? Nama Indonesianya deh, nama Oh, versi Indonesianya. Biasanya nih ya. Biasanya orang Cina kan Wijaya. Gitu. Dengan nama Erwin Hu Wei Chung, berarti marganya Hu kan. Kira-kira jadi apa kalau nama Indonesia?
Biasanya cuma satu kata doang nih. Boleh satu Bener nggak sih? kata dengan marga. Tebak aja. Gue tadi cuma Wiryawan doang. Gak apa-apa tebak aja kalau menurut lu. Yang bos ini aja. Menurut lu Wiryawan boleh, Teddy Wiryawan boleh. Apa Gap? Hatmoko. Oke, Hatmoko menurut lu? Dharma. Dharma. Kasih tauin nama bokap lu. Terima kasih teman-teman yang Enggak, sudah kasih tahu mendengar. dulu. Kasih tahu nama bokap lu. Apa nama Kasih apa? tahu nama bokap lu. Nanang Abdullah. Serius lu? Iya, bukan gua. Kaget kan lu? Kaget kan lu? Gua aja pas denger kaget. Pak Nanang. Pak Nanang. Dipanggilnya Pak Nanang. Ada nama Chinese nggak kok? Ada nama Chinese. Ada. Tapi nama Indonesianya Nanang Itu Abdullah. berarti milih kan ya? Gua nggak tahu gimana Gua nggak proses tahu. pemilihannya. Gua nggak Maksudnya tahu. ada masa yang lu bisa pilih nama sendiri kan? Betul. Itu Itu di milih sendiri di berarti eranya kok. Pak Harto kan. Mungkin ya, enggak tahu itu kan bokap gua. Nanang Abdullah. Iya, respect. Tapi mukanya Cina banget. Iya. Lu bayangin Pak Abdullah. Ah, gitu. Kalau Pak Nanang ya, oke lah. Iya juga. Itu fun fact. Seru tuh. Fun fact dari Pacinko. Oke deh kalau gitu. Itulah. Apa promo ya? Yoi. Ya jadi gini Bang, kita di Maple tuh lagi bikin acara musik lah. Namanya Sesi Dengar Live. Kita bakal ada di tanggal 26. Kayak pitching jadi. Enggak nih buat promo aja. Ntar kita masukin poster ya Nas ya. Masukin poster di sini. Tanggal 26 ada Bilal. Oh, Sylvia, Bilal sama Indrajaya. Dikta. Anjay. Betul. Mainnya di Atma Jaya. Atma. Anjing Cina bener tuh. Kampus Cina bener tuh. Atma. Kampus gua tuh kampus gua. Oh iya lu di Atma. Iya, udah direnov ya depan-depannya. Nah, Iya ya. bagus banget Iya, Atma sekarang iya, ya. Bang, sekarang. Main-main bang. Iya Bener, tamannya aja bener. sekarang bagus Tamannya. banget yang di depan Nah bener-bener. lokasinya bakal di taman itu. Iya enak tuh. Jadi ini bakal jadi acara musik pertama ya. Di Atma sana. Di taman baru itu. Oh, kapan? 26 apa? Mei. Juni. Oh Juni. Itu bisa jadi tempat stand up tuh. Tapi outdoor sih. Iya. Iya susah sih. Susah ya. Susah. Tapi itu tempatnya sampai Enak sih gue sampai lihat. teater gitu. Soalnya gue lihat kan suka lewat tuh depannya. Ih jadi cakep gini Iya, Atma ya. Iya. Ada Hawk Band sekarang tuh. Di depannya ya. Oh iya. Ya, kabarin Bastian aja. Kalau misalnya itu. Ya kan Mas? Iya. Aman, Boleh, boleh, boleh. Kalau ada waktu senggang. Boleh, boleh. Dikta. 26 Juni. Tiketnya bisa dibeli di loket.com. Tapi belum per hari ini belum sih, cuman Nanti ada. Tanggalnya lihat aja. Oke, kalau gitu Terima kasih. dari kami udah terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah banyak. Cinko Sudah yang datang kesini. kami. Bang Bari, Ko Erwin, Jauh-jauh Terima ya. kasih. jauh-jauh dari Bekasi. Aman. Melintasi 3 provinsi ya. provinsi. Respect. Semoga mendengarkan sampai ini ya. Iya. Sampai habis ya para Amin. pendengar dan penonton ini. Terima kasih. Semoga abis ini ketemu Kevin Anggara ya. Iya, Di BSD. Oh iya, juga tuh jangan lupa janjian. Ntar coba kita kabarin deh. Iya. Oke kalau gitu terima kasih yang sudah Terima kasih. mendengar. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.